Pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang bertugas sebagai seorang pramuka senior. Tugasnya yaitu membantu nenek-nenek berjalan menyeberang jalan supaya nenek-nenek itu selamat sampai tujuan. Selama ini SpongeBob sudah mencapai tujuannya karena dia sendiri telah berhasil menyeberangkan orang-orang sebanyak 100 kali. Itu artinya tugasnya telah mencapai target. Senior citizens cross the street. Dia pun memberitahu kabar gembira itu kepada si Patrick yang sedang menggendong kakek tua. Begitu mendengar berita tersebut, si Patrick langsung menurunkan kakek tua itu di tengah jalan, sehingga membuat si Pak Tua hampir bolak-balik tertabrak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan. SpongeBob yang menjelaskan jika mereka hanya kurang mendapatkan satu lencana pramuka senior lagi. Jika berhasil mendapatkannya, maka mereka bisa lulus pramuka senior unggul. Oleh sebab itu, SpongeBob langsung segera pergi ke tempat lansia hanya untuk mendengarkan dongeng lansia. Mereka pun langsung segera pergi meninggalkan si kakek tua yang masih berada di tengah jalanan yang meminta bantuannya. Namun keduanya tak sadar akan hal itu. Tak berselang lama, SpongeBob akhirnya telah sampai di salah satu rumah lansia bernama Mary. Di sana, SpongeBob akhirnya telah berhasil membuat si tongkat itu menceritakan tentang masalahnya. Namun si Patrick sudah melakukan hal yang sangat fatal karena di saat mendengarkan cerita justru si Patrick malah makan roti coklat. Mary mengungkapkan bahwa Ma tidak suka roti coklat karena sangat membencinya. Oleh sebab itu, saat si Patrick menghabiskan roti coklat tersebut, lilinnya masuk ke dalam mata, sehingga membuat Ma marah berteriak kepada mereka berdua. Setelah marahnya mulai reda, SpongeBob dan si Patrick menanyakan kepada Ma alasannya mengapa dia tidak suka coklat. Dan pertanyaan itu ternyata membuat Ma ingin menjawab semua tentang kisahnya. Ma menyuruh Mary untuk memastikan lampu, kemudian Mary langsung mengeluarkan alat perekam video untuk menonton kisah Ma. Jadi dulunya Ma adalah seorang anak gadis yang paling lucu di dunia penari. Dia boneka paling kurus yang disukai oleh semua orang saat sedang menari di atas panggung untuk menghibur para penonton. Namun pada saat itu persaingannya benar-benar sangat ketat sehingga ketenarannya berhasil disingkirkan oleh boneka imut lainnya yang baru datang. Semua para penggemarnya mulai menyukai boneka pendatang baru karena persaingan itu Ma pun berubah menjadi sangat kejam dan mendorong penari baru ke bawah panggung. Siapa yang menyangka dari kesalahan yang disengaja itu justru membuat para penggemarnya mulai kembali menyukai sosok Ma yang sekarang. Bahkan setelah berhasil menyingkirkan boneka itu, ada beberapa pendatang baru yang mencoba gayanya. Namun Ma langsung mengusir mereka semua, sehingga Ma bisa mempertahankan para penggemarnya agar tetap menyukainya. Yang akhirnya Ma pun sekarang bisa naik daun. Ia pun kini menjadi juru bicara untuk pelanggan permen yang baru dibuka. Semua orang mengidolakan sosok Ma yang sudah menjadi bintang besar, jadi tentunya anak-anak selalu datang untuk membeli permen tersebut dari toko yang baru dibuka. Semua permen-permen itu benar-benar terjual sangat laris, hingga karena kebanyakan makan permen membuat salah satu anak yang memakannya langsung terkena diare. Dan saat sesi setengah cerita itu, si Patrick dan SpongeBob sempat ingin mencoba permen itu. Namun begitu memakan semua permen-permen tersebut, SpongeBob dan si Patrick langsung sudah pergi ke kamar mandi. Ma menyuruh keduanya agar cepat kembali, karena bagian kedua merupakan cerita favoritnya. Setelah Ma menjadi artis, para penggemarnya semakin banyak. Ma menjadi orang yang sangat kaya raya, nama bintangnya semakin besar. Bahkan Ma pernah mengadakan konser besar-besaran. Pada tahun itu hanya Ma yang masih bertahan menjadi sosok bintang besar. Pada saat itu dia tak pernah tersingkirkan sama sekali oleh para pendatang baru guys. Hingga setelah bertahun-tahun lamanya, Ma telah menghibur semua para penggemarnya dengan sangat baik. Namun usainya kini sudah bertambah menjadi tua, sehingga semua penonton mulai bosan dengan pertunjukan dan penampilannya. Bahkan saat memakan permen, para penggemarnya sudah tak menyukainya lagi, karena rasanya tak enak. Salah satu pria memberitahu para penonton jika beberapa pria Prancis baru saja menemukan coklat yang lebih enak daripada permen itu. Yang akhirnya semua para penggemarnya langsung pada keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu muncullah Bonnie Bonbon yang keluar dari kotak musik dengan tubuhnya yang sangat mungil.
Bonnie Bonbon mulai mempromosikan permen rasa coklat miliknya. Tentu semua orang yang melihat tingkah lucu Bonnie dibuat sangat terhibur. Bonnie Bonbon menceritakan keunggulan dari permen coklat miliknya, rasanya sudah tersebar kemana-mana. Terbukti semua orang sangat menyukainya guys. Setelah mendengarkan ceritanya, para penonton akhirnya membeli permen coklat milik Bonnie Bonbon. Disinilah akhirnya terungkap mengapa Mas sangat benci terhadap coklat. Karena karir suksesnya telah direbut oleh Bonnie yang berjualan permen coklat. Perlahan-lahan semua orang mulai melupakannya dan lebih memilih menonton Bonnie Bonbon yang sangat lucu itu. Kini posisi Ma berada dalam ancaman karena bisa saja untuk kedepannya Bonnie menggesernya. Ia pun berjanji akan berubah menjadi kejam supaya bisa mendapatkan para penggemarnya kembali. Di malam harinya, saat Bonnie Bonbon akan mengadakan pertunjukan untuk menyapa semua para penggemarnya yang tak sabar untuk melihatnya, tiba-tiba saja datanglah Ma yang langsung mengurung Bonnie Bonbon di dalam gelas. Sehingga tentunya Bonnie Bonbon yang mungil akan kesulitan keluar dari sana. Sedangkan Ma sendiri datang ke atas panggung untuk menyapa para penggemarnya yang dulu. Dia pun memberi permen itu kepada semua orang, namun bedanya kini para penonton sudah tak suka lagi dengan permennya. Mereka hanya menginginkan coklat. Sehingga membuat ia marah, ia pun akhirnya mencoba permen coklat tersebut. Penonton yang melihat kejadian itu langsung senang dan bertepuk tangan. Nasnya karena haus dengan pujian, Ma hilang kendali memakan coklat tersebut. Demi bisa mendapatkan perhatian kembali dari para penggemarnya, namun akibatnya membuat tubuh Ma menjadi gendut, lalu memuntahkan seluruh permen coklat yang sudah dimakannya tadi. Tanya itu saja, konsekuensinya membuat seluruh tubuh Ma menjadi kurus kering layaknya seperti tongkat yang sudah tua. Semenjak kejadian itu, semua orang mulai takut dan menghindari Ma. Jadi begitulah kira-kira cerita dari Ma yang akhirnya karena kejahatannya membuat dirinya harus tersingkir di dunia seni tari. Setelah mendengar cerita itu membuat SpongeBob dan si Patrick sangat bersedih, dia pun sangat terharu dengan ceritanya. Karena mereka berdua sangat kasihan terhadap Ma, akhirnya membuat SpongeBob ingin membantu Ma agar tidak larut-larut dalam tragedi masa lalunya. Dia dan si Patrick pergi ke panti jompo untuk menghibur para lansia, sedangkan Ma bertugas sebagai penari. Dia terlihat sangat bahagia karena bisa menemukan jati dirinya yang telah menghilang bertahun-tahun lalu. Ma saking bahagianya memakan permen itu lagi sehingga tak disangka tubuhnya kembali menjadi anak-anak. Tanya itu saja, para lansia pun sama-sama ikut memakan permen tersebut sehingga mereka pun kembali menjadi anak kecil yang lucu. Karena si Patrick memakan permen itu, tubuhnya juga kembali menjadi anak kecil. SpongeBob dan si Patrick akhirnya telah berhasil menyelesaikan tugas pramuka seniornya, sehingga mereka akhirnya telah berhasil mengumpulkan semua lencana itu, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, pada suatu pagi yang memperlihatkan Bubble Bass bersama dengan sang ibu ke restoran Tuan Crab untuk sarapan. Squidward dan SpongeBob sudah mengetahui jika Bubble Bass sejam yang lalu sudah makan di tempat ini. Namun dia datang lagi untuk makan bersama dengan sang ibu. Tentunya alasan Bubble Bass mengajak sang ibu makan di restoran supaya sang ibu yang membayar pesanan ini. Lalu Bubble Bass mendorong ibunya untuk menunggu di meja, kemudian Bubble Bass langsung mengeluarkan catatan pesanannya dari dalam lidah. Seperti biasanya, Bubble Bass orangnya sangat rewel ketika sedang memesan makanan, sehingga hal itulah penyebab Squidward tidak suka kepada Bubble Bass karena menyulitkannya saat bekerja. Setelah semua requestan pesanan itu sudah ditangani, Bubble Bass langsung menyuruh sang ibu agar membayar semua pesanannya. Bubble Bass sendiri pergi menunggu di meja milik orang lain yang baru saja diusir olehnya. Tak lama dari itu, sang ibu telah membawa semua pesanan makanan tersebut. Bubble Bass membuat hadiah itu karena sebelumnya sudah memilikinya. Ia pun menyuruh sang ibu untuk membelikannya lagi. Disinilah karena mendengar ucapan Bubble Bass yang gak sopan terhadapnya, akhirnya ia pun mencabut lidahnya. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikap Bubble Bass yang sangat nakal, ibunya kemudian menyuruh Bubble Bass untuk bekerja dan mencari uang supaya dia bisa membeli makanannya sendiri dengan hasil uang kerjanya, karena sekarang sang ibu tidak akan lagi membelikan makanan untuknya guys.
Bubble Bass yang mendengar ucapan yang ibu dibuat panik, namun Bubble Bass setuju jika bekerja di tempat ini sehingga Tuan Crab yang mendengar ucapan itu langsung segera pergi ke dalam ruangan kantor dan menuliskan kalimat kata tak butuh bantuan di belakang pintu. Namun sang ibu menolak karena di tempat ini para pekerjanya orang baik semua. Jadi Bubble Bass tidak akan cocok jika bekerja di sini. Alhasil sang ibu langsung menyeret Bubble Bass keluar untuk mencarikan pekerjaan di tempat yang lain. Kebetulan pada saat itu di restoran Chum Bucket ada lowongan pekerjaan, sehingga sang ibu langsung membawanya masuk ke dalam. Sementara itu si Plankton sedang menjemur tubuhnya di dekat lampu bohlam. Sang ibu mendatangi Plankton untuk menanyakan kebenaran mencari seorang karyawan. Lalu tak berselang lama dari itu datanglah Karen yang ternyata yang menuliskan pengumuman sedang mencari karyawan. Karena Karen telah lelah dengan semua pekerjaan ini, awalnya Plankton enggan mencarikan Karen seorang pelayan baru. Namun karena dia sudah capek bekerja, alhasil Karen langsung segera membawa Plankton untuk mewawancarai Bubble Bass. Di tempat duduk itu, Karen mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bubble Bass mengenai pengalaman kerjanya. You ever worked in food service? Namun yang menjawab semua itu sang ibu. Ia berkata kepada Karen bahwa sepanjang hidupnya Bubble Bass tidak pernah bekerja. Dia hanya menganggur di rumah saja. Bahkan dia kurang menjaga kebersihan, namun Bubble Bass hanya memiliki jiwa yang baik karena dia sangat sayang terhadap ibunya. Akhirnya setelah beberapa pertanyaan itu, Bubble Bass resmi menjadi pelayan restoran. Sedangkan sang ibu dan Karen pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Lalu si Plankton harus mengajari Bubble Bass mengenai pekerjaan di restorannya. Singkat cerita, ia memperlihatkan si Plankton sudah berada di mesin penggilingan cam. Tugas Bubble Bass hanya perlu mendorong cam itu ke bawah karena ada beberapa proses sudah menggunakan mesin yang canggih, sehingga pekerjaan itu cukup ringan. Bubble Bass sangat semangat karena itu pekerjaan yang cukup mudah untuknya. Namun ketika si Plankton pergi, justru Bubble Bass kesulitan untuk mendorong cam itu ke bawah. Karena cam itu sangat lengket sekali saat mengenai tongkat pendorong. Alhasil karena Bubble Bass tak kuat mendorong tongkatnya, malah tak sengaja terjatuh. Bahkan tak hanya itu saja, Bubble Bass juga ikut masuk terdorong ke bawah, yang pada akhirnya Bubble Bass harus mengikuti semua proses mesin-mesin itu. Di pertengahan jalan, karena bokong Bubble Bass terlalu besar dan tak bisa memasuki ke proses selanjutnya, akibatnya mesin tersebut tersumbat yang menyebabkan terjadinya ledakan besar. Si Plankton keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dia pun terkejut setelah camnya sudah berceceran di mana-mana. Alhasil Plankton murka dan memecat Bubble Bass saat itu juga, guys. You are fired! Tentunya Bubble Bass pun panik karena jika dia dipecat dari tempat pekerjaannya, dia tak bisa lagi untuk membeli roti Krabby Patty. Ia pun memohon kepada si Plankton agar jangan memecatnya. Plankton yang mendengar tentang Krabby Patty langsung dibuat senang dengan perantara Bubble Bass sebagai seorang penikmat makanan. Dia pun langsung memiliki sebuah ide di kepalanya. Jadi si Plankton akan menaruh Bubble Bass pergi ke restoran Tuan Crab untuk membeli Krabby Patty, sedangkan si Plankton akan bersembunyi di dalam perut Bubble Bass. Begitu Krabby Patty itu masuk ke dalam perut, maka Bubble Bass akan mencegahnya dan bisa mengambil Krabby Patty. Lalu setelah berhasil dengan semua rencananya, dia tentu bisa mengetahui resep formula tersebut. Dengan begitu si Plankton bisa menguasai dunia. Bubble Bass menanyakan kepada si Plankton imbalan apa yang dia dapat jika membantu si Plankton dalam rencana besar itu. Si Plankton berjanji akan memberikan Krabby Patty yang melimpah kepada Bubble Bass. Jadi nantinya Bubble Bass bisa makan sepuasnya, yang akhirnya si Plankton segera masuk ke dalam pesawat mininya, lalu masuk ke dalam tubuh Bubble Bass. Singkat cerita, akhirnya Bubble Bass telah tiba di restoran. Sebelum memasuki lebih dalam lagi dengan rencana yang sudah dibuat, dia pun merasa sangat grogi untuk melangkah maju. Namun si Plankton yang sudah berada di dalam tubuh berusaha menasehati Bubble Bass supaya bisa berjalan seperti biasanya agar tidak dicurigai. Natural. Saat akan memesan makanan di kasir, dengan penuh keringat Bubble Bass hanya memesan satu Krabby Patty saja. Tentunya hal itu membuat kedua karyawan Tuan Crab merasa sangat janggal terhadap Bubble Bass. Karena sebelumnya setiap hari Bubble Bass selalu membeli Krabby Patty dengan jumlah yang sangat banyak.
Agar rencananya tidak ketahuan, Bubble Bass memerahi kedua pelayan itu. Setelahnya, SpongeBob langsung memberikan satu Krabby Patty kepada Bubble Bass. Karena pada dasarnya Bubble Bass tidak memiliki uang sama sekali, ia pun kemudian meminta uang kepada si plankton agar bisa membayarnya. Bubble Bass pun langsung menelan Krabby Patty itu, hingga di dalam pencernaan lambungnya, si plankton sempat tertindih oleh Krabby Patty. Yang akhirnya dengan begitu, si plankton bisa mendapatkan Krabby Patty tersebut. Karena perut Bubble Bass seperti ada yang bergerak-gerak, hal itu membuat Squidward langsung melaporkan kejadian ini kepada Tuan Crab. Disinilah Tuan Crab mencoba mendengarkan suara di perut Bubble Bass. Ia pun akhirnya telah mengerti jika si plankton sedang bersembunyi di dalam perut Bubble Bass. Ia pun kemudian langsung memeriksa ke dalam mulutnya dan melihat di dalam perut itu ada si plankton yang sedang bersembunyi. Untuk itu Tuan Crab langsung memanggil SpongeBob, yang mana SpongeBob sendiri sudah bersiap menggunakan kostum renang, lalu masuk ke mulut Bubble Bass untuk mengambil kembali Krabby Patty yang sudah diambil oleh plankton. Saat itu SpongeBob telah melihat si plankton yang sangat kegirangan. Karena akhirnya ia bisa mendapatkan Krabby Patty untuk menguasai dunia, SpongeBob tak akan pernah membiarkan itu terjadi. Begitu melihat ada SpongeBob, si plankton langsung segera kabur pergi melalui pintu darurat. SpongeBob pun langsung segera pergi mengejar si plankton. Sementara itu di luar, Tuan Crab berusaha memeriksa keadaan Bubble Bass karena perutnya yang selalu bergerak ke sana kemari. Di dalam perut itu, si plankton telah berusaha mencari tempat yang aman, jadi dia berlari melewati berbagai organ-organ dalam si Bubble Bass. Kini pelariannya masuk melewati jantung. Keduanya sempat terombang-ambing di dalam jantung tersebut, karena keduanya juga nggak mau kalah. Kondisi tubuh Bubble Bass juga dari luar mengalami masalah yang cukup besar. Kini pelariannya berpindah di dalam otaknya. SpongeBob sempat tersandung oleh jaringan otak sehingga membuat dia terjatuh berulang kali. Di luar, Bubble Bass merasakan perubahan yang terjadi pada seluruh tubuhnya karena gara-gara SpongeBob yang menghantam otaknya membuat dirinya sempat error. Bahkan Tuan Crab dan Squidward yang melihat kejadian itu dibuat sangat ketakutan, yang akhirnya membuat keduanya langsung segera pergi dari sana hanya untuk mencari tempat yang lebih aman. Pada saat itu memang situasinya sudah tak terkendali lagi. Di dalam perutnya itu si plankton sudah tak bisa lagi berlari karena sekarang dia sedang berada di pinggir jurang. End of the line, Plankton. Oleh sebab itu si plankton malah menantang SpongeBob yang tak akan pernah bisa mengambil Krabby Patty ini darinya. Namun SpongeBob yang cerdas langsung membuka penutup pesawat mininya, kemudian mengambil si plankton untuk dimakan. Sedangkan pesawat mini robot itu akhirnya terjatuh ke dalam jurang perut bersamaan dengan Krabby Patty, sehingga membuat Bubble Bass bisa merasakan kembali Krabby Patty yang sudah berhasil masuk ke dalam pencernaannya. Setelah itu Bubble Bass langsung mengeluarkan SpongeBob dari dalam perut. Tuan Crab panik karena ditakutkan si plankton telah berhasil mendapatkan Krabby Patty-nya. Namun SpongeBob memenangkan Tuan Crab karena Krabby Patty itu belum sempat dicuri karena telah terjatuh ke dalam pencernaan Bubble Bass. Sehingga Tuan Crab pun bisa lebih lega, apalagi sekarang si plankton sudah berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Bubble Bass kemudian keluar dari tempat pekerjaannya supaya dia bisa bekerja di tempat lain dan bisa membeli Krabby Patty lagi. Si plankton meminta kepada SpongeBob untuk dikeluarkan. Dari ucapannya itu membuat Tuan Crab dan SpongeBob tertawa dengan brutal. SpongeBob kemudian langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air besar supaya si plankton bisa keluar dari dalam tubuhnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Need a new job. Hai guys, di suatu pagi di rumah Patrick yang dibangunkan oleh jam alarmnya yang menghajar wajahnya, yang mana dia ingat bahwa hari ini adalah hari Erikson Daun. Dia pun langsung segera bergegas menggunakan kostum Viking ke panggung. Di sana juga ada sahabatnya yang tak lain SpongeBob yang melihat di luar. SpongeBob menubuhkan jenggot, lalu mengeluarkan perkakas raksasa yang dihantam ke rumah si Patrick dan rumah panggung itu. Tentunya karena ada keributan di luar, kakek si Patrick keluar jendela. Dia langsung memarahi cucunya yang nakal karena sudah menghancurkan ketenangannya, serta si Patrick yang berkata bahwa dirinya sedang lapar. SpongeBob kemudian menjelaskan jika hari ini adalah hari Erikson Daun, yang artinya mereka merayakan hari Viking dengan menggunakan kostum.
Si kakek pun murka, dia mengejek mereka berdua jika cara berpakaian Viking tidak seperti itu, yang dimana tidak memakai helm plastik di kepala. Dia pun langsung menunjukkan topi Viking yang sebenarnya dengan memakai ember charm, dan alhasil Patrick malah gantian mengejek. Hal itu membuat sang kakek pun marah. Dia pun mengatakan bahwa dulunya dia adalah seorang pejuang Viking yang ditakuti di zamannya. Untuk membuktikan kebenaran, sang kakek berniat ingin menceritakan tentang kisahnya sebagai pejuang. Namun sebelum cerita itu dimulai, justru sang kakek malah tiba-tiba tertidur pulas. Melihat itu, mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang hidup bangsa Viking dengan menggunakan mesin waktu. Kini mereka sedang berada di dekat mesin waktu, lalu mengatur kepergiannya dan masuk ke dalam. Singkatnya, mereka sudah berada di zaman Viking, yang kini bangsa Viking sedang berperang. Baru saja mereka datang, namun tubuhnya langsung ketindihan badan Viking raksasa, sehingga membuat tubuh mereka berdua menempel di punggung Viking tersebut. SpongeBob dan si Patrick sangat senang karena akhirnya dia bisa melihat desa Viking asli. Di desa itu juga terlihat bangsa para Viking sedang bertarung satu sama lain. Ada juga salah satu Viking yang sedang diam malah kesambar petir. Mereka kemudian turun dari panggung karena ingin melihat para bangsa Viking yang sedang bertarung di dalam tenda. Mereka dibuat sangat terhibur dengan pertarungan brutal itu. Hingga ada satu Viking yang meski dikeroyok dengan keramaian, namun dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Para petarung itu terus berdatangan untuk melawannya, namun mereka tidak ada yang sanggup mengalahkan, dan dia adalah pejuang yang sangat kuat. Saat keluar tenda, mereka mengira bahwa itu adalah kakek si Patrick, namun mereka salah karena sang kakek ternyata hanyalah seorang pekerja koki di tempat para Viking itu. Tugas sang kakek di sini hanyalah seorang tukang memasak untuk melayani menu kesukaan dari para bangsa Viking. Seperti biasa di situasi kelam, sang kakek masih saja bertingkah konyol, dan kekonyolannya itu akan terus berlanjut hingga masa depan. Di tempat tersebut, dia bangga menjadi seorang koki masak. Saat dia akan menyajikannya, tiba-tiba bakso itu terjatuh, hingga kaki sang kakek menginjaknya yang membuat dia tertimpa hal sial. Meski saat itu sedang kacau, dia malah melakukan akrobat hingga makanan dan dirinya malah tak sengaja malah mengenainya. Akibat kejadian itu membuat Viking terkuat marah, sang kakek diremehkan dan direndahkan bahwa dia tidak berguna. Mereka yang melihat kejadian itu merasa iba kepada sang kakek, kemudian berkenalan bahwa ia dan Patrick berasal dari masa depan. SpongeBob yang memang selalu memiliki hati baik langsung memberikan saran bahwa menurut cerita di masa depan, sang kakek adalah sang prajurit Viking terkuat. Berharap kata-kata itu bisa memotivasi si kakek agar jangan menyerah dengan dirinya. SpongeBob kemudian memberikan ember kepada sang kakek agar dipakai di kepalanya. Setelah itu kemudian giliran si Patrick yang ingin melatih kakeknya menggunakan senjata yang besar, namun kapak itu malah mengenai si kakek yang memakai helm ember hingga tersungkur. Kemudian dilanjut dengan auman gajah. Saat si Patrick akan mengayunkan kapak tersebut lagi, SpongeBob langsung mencegahnya karena dia tak ingin jika helmnya rusak. Akhirnya setelah helm diletakkan, si Patrick langsung mengayunkannya lagi hingga membuat kepalanya jadi dua. Setelah berhasil, kini giliran si Patrick yang melatih sang kakek untuk mengayunkan kapak besar itu, karena sang kakek terlalu cepat memutar kapak tersebut, sehingga membuatnya terbang lalu jatuh tepat mengenai kapak tersebut hingga tubuhnya terbelah jadi dua, guys. Karena senjata itu sangat berbahaya, akhirnya si Patrick lebih memilih menggunakan senjata lain saja karena benda itu dinilai lebih ringan dan mudah digunakan. Perintah si Patrick cukup jelas agar si kakek menyerang SpongeBob menggunakan sendok garpu itu. Tentunya si kakek langsung melaksanakan perintah itu. Sebelum memulai melakukan penyerangan, sang kakek berlari cukup jauh untuk mengambil ancang-ancang agar serangannya bisa lebih kuat. Saat dia sedang berlari menuju ke arahnya, secara tiba-tiba saja muncullah cacing hijau yang membuat si kakek tersandung. Akhirnya dia pun sudah tak bisa lagi terkontrol, bahkan targetnya terlewati. Di sisi lain yang memperlihatkan dua prajurit Viking yang sedang ngopi bersantai, yang mana tak lama kemudian datanglah sang kakek yang menancapkan sendok garpu itu tepat di bokongnya. Tentu atas kecerobohannya itu membuat prajurit Viking itu langsung menghajar sang kakek yang akan pergi melarikan diri. Si Patrick mengatakan bahwa itu tidak terlalu buruk saat pertama kali dia melawan prajurit Viking, lalu mereka mulai kembali melatih sang kakek.
Kata si Patrick, prajurit Viking yang harus dimiliki keterampilan yang paling utama adalah menjarah tempat orang. Karena dengan menjarah tempat lain, maka namanya akan dikenang, bahkan kehebatannya akan ditakuti oleh para bangsa Viking lainnya. Namun sang kakek bingung apa yang harus dia jarah, sehingga si Patrick mengatakan pertama-tama dia harus menjarah rumah kecil yang dibawa oleh si Patrick, agar namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Sang kakek bingung karena rumah kerang itu memanglah sangat kecil, apa yang harus dia jarah sedangkan barang-barang di dalamnya lah sangat kecil. Sang kakek bingung karena rumah kerang itu memanglah sangat kecil, dia bingung apa yang harus dia jarah. Namun sang kakek tetap melakukannya, tangannya mulai melakukan penjarahan dan menemukan barang-barang yang berharga. Tepat saat itu ada harta karun yang disimpan, kemudian sang kakek langsung membuka yang di dalamnya terdapat banyak sekali koin emas. Namun saat akan mengeluarkan tangannya, secara tiba-tiba saja penghuni kerang itu malah menggigit tangan. Sebelum itu ternyata SpongeBob belum meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik kerang, yang hasilnya dia mengamuk emosi. Sang kakek yang kesal langsung melemparkan kerang itu hingga mengenai salah satu Viking yang sedang memakan es krim. Si kakek yang pandai kemudian langsung mencuri semua barang berharga di tempat tersebut. Dengan begitu latihan sang kakek telah berhasil menjarah rumah kerang itu. Kemudian untuk latihan selanjutnya, sang kakek akan memasuki level 2 yang lebih sulit, yaitu menjarah desa. Mereka berdua kemudian mulai menjadi seorang pembawa di acara penjarahan yang sangat eksklusif. Sang kakek hanya diberi waktu sekitar 30 detik saja untuk melakukan penjarahan di desa para Viking. SpongeBob dan Patrick mulai menghitung waktu, sedangkan SpongeBob langsung meniup trompet di mulutnya. Pertanda penjarahan sudah dimulai. Sang kakek lari terbirit-birit mengejar waktu singkat itu. Di rumah pertama dia berhasil menjarah semua celana milik para Viking. Dia menghabiskan semuanya yang ada di dalam. Waktu terus berjalan, sang kakek menjarah ke rumah kedua. Seperti biasa dia mengambil barang jarahan yang mudah untuk dibawa. Singkatnya waktu telah habis dan dia berhasil menyelesaikan tugas keduanya. Dia pun sangat bangga karena akhirnya dia bisa merebut semua celana dalam para Viking. Dan gokilnya lagi, ternyata suara itu terus menggema di mana-mana, sehingga semua para bangsa Viking mendengar hal itu. Dia pun marah, kemudian berkumpul yang langsung menghajar sang kakek. Disinilah si kakek benar-benar dihantam oleh berbagai benda tumpul. Dia dihajar habis-habisan tanpa henti. Wajah serta tubuhnya mulai babak belur. Ember yang dipakai tak luput jadi korbannya, dia hanya bisa bertahan dari serangan itu, guys. Sementara itu mereka berdua justru malah senang melihat adegan tersebut karena mereka akhirnya tahu bahwa sang kakek memanglah seorang Viking sejati yang suka mencari masalah. Patrick yang meneteskan air mata karena dia bangga kepadanya. Kini tugas mereka telah usai dan memutuskan kembali ke masa depan lagi. Ketika sang kakek tertidur, mereka pun membangunkannya. Di sana akhirnya SpongeBob dan si Patrick tahu bahwa memang benar dia adalah sang kakek pejuang bangsa para Viking. Kemudian sang kakek melanjutkan kebiasaan di masa lalunya dengan menjarah kamar mandi milik anaknya sendiri. Di akhir film, Ibu Patrick memberikan hidangan makanan kesukaan para bangsa Viking di zaman dulu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai di rumah nanas, tempat SpongeBob sedang mencari Gary yang tiba-tiba menghilang. Ia berkeliling, memanggil-manggil siput kesayangannya tetapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya ia mendengar suara Gary dari luar rumah. SpongeBob segera keluar dan terkejut melihat Gary berada di atas pohon yang sangat tinggi. Dengan panik, ia berlari menghampiri dan meminta Gary untuk turun. Namun Gary hanya diam di tempatnya seolah-olah tidak menghiraukan SpongeBob. SpongeBob mulai berpikir keras untuk mencari cara menyelamatkan Gary. Matanya kemudian tertuju pada sebuah tuas darurat di batang pohon. Tanpa pikir panjang, ia pun menarik tuas tersebut. Tiba-tiba terdengar suara sirine berbunyi. Dari kejauhan sebuah mobil pemadam kebakaran melaju dengan cepat. Di dalamnya ada Larry, petugas pemadam kebakaran yang gagah, bersama rekannya yaitu Pak Tua Welker. SpongeBob yang melihat kedatangan Larry langsung terpesona dan menganggapnya sebagai pahlawan. Begitu sampai, Larry segera menginstruksikan timnya untuk bersiap melakukan penyelamatan. Mobil pemadam diparkir mendekati pohon, lalu tangga panjang dikeluarkan menuju tempat Gary berada.
Pak Tua Welker ditugaskan untuk naik dan menyelamatkan Gary. Namun karena usianya yang sudah tua, Welker tampak kesulitan memanjat tangga. Sementara itu, Gary yang mulai bosan malah turun sendiri, meninggalkan lendir di tangga. Akibatnya Walker terpeleset dan jatuh dengan keras ke tanah, guys. Sementara itu, SpongeBob yang masih bersama Larry merasa kagum dengan kekuatan jari-jarinya. Tanpa sadar ia malah bermain ayunan menggunakan tangan Larry. Tak lama kemudian ambulan datang untuk membawa Welker ke rumah sakit. Kini Larry harus mencari pengganti rekannya agar tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran tetap bisa berjalan dengan baik. Keesokan harinya, SpongeBob dan Gary mendatangi departemen pemadam kebakaran Bikini Bottom. Saat Larry membuka gerbang, cahaya terang menyinari tempat itu, membuat SpongeBob semakin terinspirasi dengan pekerjaan pemadam kebakaran. Bahkan Gary kini memiliki warna baru di cangkangnya, seolah-olah menandakan bahwa ia juga ingin menjadi bagian dari tim. Larry mengajak mereka berkeliling markas, ia pun menunjukkan berbagai perlengkapan pemadam kebakaran, termasuk selang air yang sudah usang dan penuh lubang. SpongeBob yang baru pertama kali melihatnya malah tertawa dengan keras. Kemudian mereka menuju asrama tempat tidur para anggota pemadam kebakaran. SpongeBob mencoba satu persatu tempat tidur, yang ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang empuk dan juga ada yang keras, dan ada yang sangat nyaman hingga ia tertidur pulas. Namun ketika ia membuka selimut, ternyata di dalamnya ada Patrick yang juga sedang tertidur. Patrick pun bangun dengan antusias menyambut SpongeBob. Dengan cara yang tidak terduga, ia mengeluarkan api kecil dari tangannya tuh guys. Kemudian Larry pun segera memadamkan api dan memperingatkan bahwa bermain api sangatlah berbahaya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Patrick adalah salah satu anggota sukarelawan pemadam kebakaran. SpongeBob sangat senang mendengar itu hingga ia dan Patrick berjabat tangan dengan begitu kuat, sampai salah satu tangan SpongeBob pun terlepas. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah kubah yang berisi api, pertama yang pernah digunakan di Bikini Bottom. SpongeBob sangat terpesona melihat keindahan api yang terus menyala di dalam kubah tersebut. Namun sebelum ia terlalu larut dalam kekaguman, suara Patrick memanggilnya. Patrick mengajak SpongeBob mencoba tiang pemadam kebakaran yang digunakan untuk turun dari lantai atas ke bawah. Sebelum mereka meluncur, Larry memperingatkan agar mereka menggunakan tiang dengan benar. Namun Patrick yang ceroboh langsung memilih tiang yang mengarah ke kamar mandi. Sementara itu, SpongeBob tertarik dengan tiang yang penuh dengan tanda peringatan. Meskipun Larry sudah memperingatkannya, SpongeBob tetap nekat meluncur. Begitu meluncur, SpongeBob langsung menjerit. Tiang itu berputar-putar meliuk-liuk, bahkan membawanya melewati berbagai rintangan aneh. Akhirnya ia mendarat dengan selamat meski tubuhnya gemetar ketakutan. Larry lalu membariskan para sukarelawan baru, termasuk Squidward yang ternyata dikirim oleh Mr. Krabs sebagai hukuman dari pengadilan. Squidward tampak tidak semangat tetapi tetap mengikuti pelatihan. Pelatihan yang pertama kali dimulai menggunakan selang pemadam kebakaran, namun tekanan air yang sangat kuat membuat mereka bertiga terpental. Bahkan wajah Larry tak sengaja tersiram air bertekanan tinggi. Selanjutnya mereka menjalani simulasi penyelamatan. Patrick berperan sebagai ibu rumah tangga yang terjebak di lantai atas. Sementara itu SpongeBob dan Squidward bertugas sebagai pemadam kebakaran. Squidward meminta SpongeBob menekan tombol tangga dengan pelan, tetapi SpongeBob yang panik justru menekannya dengan keras. Tangga melesat ke atas dengan kecepatan tinggi, membawa Squidward hingga ke permukaan laut. Ketika akhirnya ia turun kembali, ia tampak lemas. Selanjutnya Larry pun mengevaluasi mereka. SpongeBob hanya bisa berhasil menyelamatkan kepala boneka, sementara Patrick malah terjatuh ke tanah. Larry kecewa tetapi tetap mengapresiasi usaha mereka. Sebagai hadiah, SpongeBob dan Patrick diberi topi pemadam kebakaran dan alat komunikasi. Sementara Squidward hanya mendapat mainan karena persediaan telah habis. Tiba-tiba Larry mendapat telepon tentang seekor hewan peliharaan yang terjebak di pohon. Karena ingin beristirahat, ia mengirim tim sukarelawan barunya. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati bahwa pemanggilnya adalah Plankton yang meminta mereka menyelamatkan Spot.
Patrick menaiki tangga untuk menolong Spot, tetapi begitu sampai di atas ia malah diserang oleh cairan yang disemburkan Spot, hingga membuatnya terjatuh. SpongeBob pun menelpon Larry untuk meminta bantuan, tetapi Larry malah tertawa terbahak-bahak. Tanpa ia sadari lengannya menyenggol dinding, menyebabkan api pertama di dalam kubah mulai berkobar. Untungnya Spot akhirnya turun sendiri dengan bantuan Gary. Ketika mereka kembali ke markas, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Mereka berkendara mundur hingga menyebabkan kekacauan di jalan. Begitu sampai mereka terkejut melihat markas pemadam kebakaran terbakar hebat karena api yang Larry pelihara sendiri. Larry meminta bantuan tim sukarelawannya. Mereka mencoba menggunakan jaring penyelamat, tetapi malah membuat Larry terpental kembali ke atas. Akhirnya mereka menggunakan selang pemadam untuk memadamkan api, tetapi tekanan air yang kuat justru membuat mereka terbang. Meski begitu api berhasil dipadamkan, tetapi terjadi ledakan besar yang membuat markas kembali terbakar. Gary pun segera memanggil Pak Tua Welker untuk meminta bantuan, di mana ia langsung masuk ke dalam tanpa rasa takut dengan menerobos pintu garasi dengan keras. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua dari maut, dengan super berani lagi ia memadamkan si jago merah yang selanjutnya membuat hal itu menjadi kagum. Namun yang sangat bikin sial, SpongeBob yang tiba-tiba datang membawa sampel api. Secara tidak sengaja benda itu terjatuh, yang hasilnya mobil yang berada di depan meledak hebat termasuk kantor pemadam kebakaran. Yang sontak saja hal itu langsung menghilang. Larry yang tercengang dengan apa yang terjadi, SpongeBob pun malah beralih profesi sebagai dokter yang membuatnya dirinya kabur. Yang kemudian film pun berakhir guys.